mengungkapkan narasi bahwa nasab para Habib Ba'alawi sudah terang benderang atau paring sokeh, bagaikan matahari di siang hari. Luar biasa, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Kita semua tentunya tidak asing dengan narasi bahwa nasab yang paling sokeh adalah nasab Ba'alawi atau nasab Habib. Maksudnya sokeh kepada baginda Rasulullah SAW. Ini para Habib ini sering mengungkapkan narasi bahwa nasab para Habib Ba'alawi sudah terang benderang atau paring sokeh, bagaikan matahari di siang hari. Luar biasa, tepuk tangan. Jika di siang hari dalam keadaan matahari terang benderang, ada orang yang tidak bisa melihat, maka hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak ia buta, maka ia sedang sakit mata. Nasab para Habib Ba'alawi bagaikan gurun Sahara di malam likuran. Ini kata penulis Kiai Imaduddin Usman. Tiada bulan, tiada bintang. Jika ada yang menyatakan ia terang benderang, maka hanya ada dua kemungkinan. Kalau ia tidak sedang bermimpi melihat matahari, maka ia bagaikan katak dalam tempurung yang diletakkan di dalamnya lampu 150 watt. Wah, ini kata penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nasab Ba'alawi terputus periwayatannya selama 550 tahun. Itu fakta. Artinya sejak Ahmad bin Isa baru setelah 550 tahun ada penyebutan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Ulama-ulama nasab sebelumnya tidak ada yang menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Penyebutan Ubaidillah sebagai anak Ahmad setelah 550 tahun itu pun setelah diteliti ternyata bermasalah juga. Karena nama Ubaidillah disebut sebagai anak Ahmad bin Isa dan dikatakan hanya ditulis oleh keluarga dan orang yang ada kaitan dengan Ba'alawi saja, baik kolega maupun murid. Berarti yang menulis, yang mencantolkan nama Ubaidillah kepada anaknya Sayyid Ahmad bin Isa itu ya orang Ba'alawi. Di bawah ini penulis tunjukkan beberapa contoh ulama-ulama yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa yang mereka mempunyai hubungan emosional dengan klan Ba'alawi. Yang pertama adalah Habib Ali Asyakron. Nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad ya pertama ditulis oleh Habib Ali Asyakron, wafatnya itu 895 Hijriah. Ia adalah keturunan langsung dari Ubaidillah. Silsilah lengkapnya adalah Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Kholik Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah Habib Ali Asyakron. Berasumsi bahwa nama Abdullah bin Ahmad yang disebut dalam kitab Al-Jundi wafat 730 Hijriah adalah nama yang sama dengan leluhurnya yang bernama Ubaid bin Ahmad. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah Syekh Yusuf An-Nabhani. Salah seorang yang menyebut nasab Ba'alawi adalah Syekh Yusuf
An-Nabhani, wafat 1350 Hijriah. Ia bukan keluarga Ba'alawi. Penyebutan oleh An-Nabhani ini banyak dinukil oleh pembela nasab Ba'alawi sebagai salah satu hujah ketersambungan nasab Ba'alawi. Ia sufi yang juga seorang qadhi. Dalam kitabnya Riyadul Jannah fi Adhkaril Quran was Sunnah, ia memuji nasab Ba'alawi. Yang harus dicari tahu adalah kenapa ia memuji. Apakah ia memuji setelah melakukan penelitian dan pengkajian yang detail tentang nasab Ba'alawi, atau karena hal lain, misal karena ia punya guru, teman atau kolega dari Ba'alawi. Setelah penulis telaah, Kiai Imad, ternyata ia memuji nasab Ba'alawi bukan karena ia telah meneliti nasab tersebut, tetapi karena ia bergaul dengan sebagian mereka yang penuh akhlak mulia. Selain itu, ia menemukan dari kitab-kitab karya Ba'alawi yang menurutnya penuh dengan huda atau petunjuk. Di samping itu, ia saling berkirim surat dengan mereka dan mendapat balasan dengan bahasa yang penuh kelembutan dan ketawaduan. Jadi ia memuji nasab Ba'alawi bukan karena penelitiannya, tetapi dari hal lain selain itu. Dapat ditambahkan pula bahwa ia mendapatkan banyak referensi untuk kitab yang ditulisnya tersebut dari koleganya yang seorang ulama Ba'alawi. Ia bernama Habib Zainal Abidin Jamalul Lail. Habib tersebut meminjamkan 2 buah kitab karya kakeknya yang berjudul Rohatul Arwah Bidzikril Fattah dan Hasyiahnya. Jika Syekh Yusuf An-Nabhani berkesimpulan bahwa nasab Ba'alawi adalah sahih dilihat dari akhlak para Ba'alawi yang baik, maka demikian pula sebaliknya tidak bisa disalahkan jika ada orang yang menyatakan nasab Ba'alawi batil karena ia berjumpa dengan kalangan Ba'alawi yang akhlaknya tidak baik, walau tanpa penelitian. Maka penulis Kiai Imad berkesimpulan, yang dinyatakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani tentang sahihnya nasab Ba'alawi tersebut termasuk dalam bab husnudzon saja. Kepada yang ada waktu untuk menelaah, silahkan menelaah kitab Syekh Yusuf An-Nabhani, Riyadul Jannah fi Adhkari Sunnah, fi Adhkaril Quran was Sunnah, halaman 23 sampai 24 ditambah. Dalam biografinya ia disebut mempunyai 2 guru dari klan Ba'alawi, yaitu Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos dan Habib Hasan bin Muhammad Al-Habsyi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami dikatakan menyebut silsilah Ba'alawi sampai kepada Rasulullah SAW. Benarkah? Dalam kitabnya Thabat Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar menyebutkan sanad lubsul khirqah, yaitu tanda ijazah dalam thariqat, dengan menyematkan semacam kain kepada seorang murid. Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan bahwa salah satu sanad dalam lubsul khirqah yang dimilikinya adalah dari Imam Abu Bakar Al-Idrus, di mana sanad itu bertaut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Ar-Rifai, As-Suhrawardi, dan lain-lain. Di dalam kitab itu pula Ibnu Hajar mengutip perkataan Abu Bakar Al-Idrus bahwa ia memiliki sanad lubsul khirqah yang menyambung kepada Rasul melalui ayahnya terus ke kakeknya sampai kepada Rasul. Lihat kitab Ats-Tsabat Ibnu Hajar Al-Haytami halaman 212 sampai 213. Jadi bukan Ibnu Hajar menetapkan bahwa nasab Ba'alawi tersambung ke Nabi Muhammad SAW,
tetapi ia hanya mengutip ucapan Syekh Abu Bakar Al-Idrus. Tuh. Terus yang keempat adalah Murtadho Az-Zabidi. Salah satu andalan pembela nasab Ba'alawi adalah kitab Ar-Raudul Jali yang dikarang oleh Syekh Murtadho Az-Zabidi. Dikatakan bahwa seorang ulama besar pengarang kitab Syarah Ihya Ulumuddin telah menetapkan nasab Ba'alawi tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Benarkah? Syekh Murtadho Az-Zabidi pengarang kitab Ar-Raudul Jali atas perintah gurunya yang bernama Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus, lihat kitab Ar-Raudul Jali halaman 13, ketika ia diperintahkan itu ia masih berumur 20 tahun, lihat halaman 12. Dikatakan oleh muhakkik Syekh Arif Abdul Ghani bahwa ketika itu Habib Al-Idrus tersebut datang menemui Az-Zabidi di Taif tahun 1166 Hijriah dan tinggal di sana selama 6 bulan. Lihat halaman 16. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa penulisan nasab itu sejatinya adalah pesanan gurunya dan bahan-bahan penulisan tentang Ba'alawi pun kemungkinan besar berasal dari riwayat gurunya tersebut. Jadi hujjah bahwa seorang ulama besar yang bernama Az-Zabidi mengesahkan nasab Ba'alawi pun menjadi rancu. Apakah benar bahwa Az-Zabidi menulis sesuai keilmuannya pada saat itu atau sesuai data yang disiapkan gurunya tersebut? Terus selanjutnya adalah Syekh Mahdi Ar-Roja'i. Syekh Mahdi Ar-Roja'i, ulama kontemporer, adalah salah satu ulama yang menulis nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Dalam kitabnya Al-Mu'kibun, ia menulis bahwa anak Ahmad bin Isa berjumlah 4 orang, Muhammad, Ali, Husain, dan Ubaidillah. Bahkan beberapa hari lalu ia sampai mengirimkan selembar surat yang menyatakan nasab Ba'alawi tersambung kepada Ahmad bin Isa. Siapa beliau? Beliau adalah ulama nasab yang bekerja di yayasan nasab yang didirikan oleh Syekh Al-Mar'ashi An-Najafi, wafat 1411 Hijriah. Penulis meneliti dari mana ia mencantumkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Karena dalam kitabnya Al-Mu'kibun, ia tidak menjelaskan dari mana pengambilannya. Setelah penulis teliti, Kiai Imad tentunya, maka penulis mendapatkan titik terang bahwa Syekh Mahdi Ar-Roja'i mendapatkan nama Ubaidillah ini dari catatan Syekh Al-Mar'ashi sendiri, yaitu pendiri yayasan di mana ia bekerja. Catatan itu terdapat dalam footnote kitab Tahdhibul Hadaiqil Albab karya Al-Amili, wafat 1138 Hijriah, yang ditahqiq oleh Syekh Mahdi Ar-Roja'i. Dalam kitab-kitab itu nama Ahmad disebut tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah, namun pentahqiq Syekh Mahdi Ar-Roja'i membuat footnote bahwa Syekh Al-Mar'ashi mencatat bahwa Ahmad mempunyai anak bernama Ubaidillah. Lalu siapa Syekh Al-Mar'ashi? Syekh Al-Mar'ashi nama lengkapnya adalah Syekh Syihabuddin Al-Mar'ashi An-Najafi. Ia adalah murid seorang Habib keturunan Ba'alawi yang bernama Habib Muhammad Aqil Al-Alawi Al-Hadrami, wafat 1350 Hijriah. Pengarang kitab Al-Adbul Jamil, ya, lihat kitab Tahdhib halaman 278. Ini adalah beberapa contoh di mana ulama-ulama yang mencantumkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad selalu ada hubungan emosional dengan klan Ba'alawi. Sebelum
penulis akhiri artikel ini ada hal yang ingin penulis sampaikan terkait pernyataan sebagian kalangan bahwa signifikansi konfirmasi kitab nasab sezaman tidak diperlukan, dan persyaratan konfirmasi kitab sezaman yang penulis tulis dalam buku menakar, menyalahi para ahli nasab, penulis akan menukil ucapan seorang ahli nasab yang masih hidup dari Hijaz. Ia adalah Sayyid Ibrahim bin Mansur. Dalam kitabnya Al-Ifadhah ia menyatakan, adapun dalil-dalil bahwa pengakuan orang-orang belakangan dari kaum Tobariyah kepada nasab Al-Husaini Al-Alawi itu adalah pengakuan baru yang tidak mempunyai dasar, adalah karena kitab-kitab tarikh yang tua tidak menyambungkan nasab kaum Tobariyah kepada nasab Al-Husaini Al-Alawi. Al-Ifadhah 56. Perhatikan, Sayyid Ibrahim bin Mansur menyatakan nasab kaum Tobariyah di Mekah tidak tersambung dengan nasab Al-Husaini. Ia menyimpulkan berdasarkan kitab-kitab tua yang menyatakan bahwa nasab kaum Tobariyah ini terputus. Padahal kaum Tobariyah dikenal pada abad 14 sebagai keturunan Nabi yang derajat kemasyhurannya sudah istifadhah. Bahkan sebagian ulama misalnya Qadhi Ja'far Libani Maki menyatakan ia telah qat'i sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Lihat kitab hadis Sujun halaman 94. Tetapi ketika diteliti ternyata kemasyhuran pada masa sekarang tidak menjamin ketersambungan nasab ini. Berdasarkan kesaksian kitab-kitab tua, bahkan kaum Tobariyin ini disimpulkan baru mengaku sebagai keturunan Nabi pada abad ke-9. Sementara pada abad 5, 6, 7, 8 nasab ini majhul, sama peristiwanya seperti nasab Ba'alawi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.